Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IT Home TKJ SMK Negeri 4 Kota Bogor. Ya, hari ini kita mau bahas suatu pelajaran ya Bu ya. Saya bersama Bu Yunita yang akan mengajar di AIJ di pelajaran kelas 11 ya. Kelas 11. Oke, Bu, buat pengawalan ada yang mau disampaikan ke anak-anak? Silahkan. Oke, Pak Errol, terima kasih. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Oke, diawali dulu nih, Pak Errol. Minggu kemarin saya sudah Vicon mungkin dengan anak-anak gitu ya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Berarti udah ada sedikit pembahasan Bu ya. Karena kebetulan untuk materi dasarnya AIJ itu adalah komputer dan jaringan dasar. Oh, gitu. Ada Komjardas dasarnya itu ya. Tapi kita lebih ngambilnya ke jaringan dasarnya untuk AIJ sendiri. Kenapa? Karena ya di sana kan di kelas 10 mungkin Pak Herul itu pasti sudah belajar tentang topologi gitu ya. Topologi, lalu jaringan berdasarkan areanya ada apa aja? Oh, berarti skalanya ya. Skalanya apa saja, terus media transmisinya gitu ya. Jadi banyak hal yang sudah mungkin bahas, tapi karena saya juga pahami bahwa di semester 2 kemarin kita pandemi. Akhirnya ada beberapa materi mungkin yang tidak tersampaikan secara utuh gitu. Nah, tapi di awal semester ini saya mencoba kemarin berbicara dengan anak-anak apa saja sih yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Review berarti ya Bu ya. Kenapa? Karena gurunya ada 2. Beda guru ya? Dengan saya gitu. Jadi saya pengen tahu sejauh mana kelas 11 TKJ 1, 2 dan 3 sudah memahami tentang materi tentang jaringan dasar gitu. Karena ya pastilah walaupun saya misalnya ngajar di kelas 11 TKJ 3 ini tersampaikan, tapi ya karena pandemi kemarin tidak belajar ya banyak yang lupa lah gitu ya Pak. Berarti Bu di pelajaran AIJ kali ini nggak akan langsung Bu ya? Nggak langsung kita belajar tentang tentang AIJ itu seperti apa sih. Nah, kalau kita lihat dari KIKD yang sudah disampaikan ke teman-teman ya betul. Nah, bahwa di AIJ sendiri itu akan belajar tentang virtual LAN gitu ya, virtual LAN ya. VLAN gitu ya. Sama nanti di semester 2-nya yaitu tentang ngebahas tentang routing gitu. Tapi sebelum jauh ke sana gitu Pak Errol, jadi kita harus jangan jauh-jauh dulu. Kita harus samakan persepsi juga sama teman-teman kelas TKJ ini bahwa apa aja sih gitu yang perlu di dasarnya gitu ya. Jadi untuk AIJ sendiri yang pertama ada 3 hal lah utamanya, yaitu pertama adalah perencanaan, lalu mengkonfigurasi, baru mengimplementasikan gitu. Jadi sebelum konfigurasi nanti VLAN seperti apa, lalu routing seperti apa, nah implementasinya seperti apa, dasarnya dulu yang penting. Jadi harus direncanakan dulu. Apa saja sih tahapan yang perlu direncanakan? Nah, hubungannya di pelajaran jaringan dasar kelas 10. Yang tadi yang topologi. Di topologi. Jadi gitu ya. Harus tahu topologi dulu. Tahu topologi karena kan kita nanti akan melakukan analisis. Ya, analisis, desain semua ada di tahapan awal ini. Gitu. Berarti ibaratnya ketika kita akan membuat sebuah VLAN, misalnya ya, berarti harus merencanakan dulu. Berarti di dalam perencanaan kita harus tahu topologi dulu Topologi dulu karena akan berhubungan dengan kondisinya seperti apa sih di lapangan. Gitu. Berarti anak-anak kalian harus baca-baca lagi tentang topologi ya Bu ya. Betul. Selain topologi ada dasar apa lagi yang wajib nih? Dasar yang wajib adalah kemarin saya masih tanya baru anak-anak sudah tahu perangkat jaringan nggak apa aja gitu ya. Gitu. Jadi ditanya tentang perangkat. Harus tahu juga berarti. Harus tahu karena hubungannya di kelas 2 ini AIJ itu berhubungan dengan device atau perangkat gitu ya. Jadi mungkin nanti ada pelajaran yang lain gitu ya, tapi fokusnya di AIJ sendiri adalah tentang lebih ke bagaimana kita nanti kan konfigurasi, hubungannya akan dengan alat langsung Bu ya, device gitu. Makanya mungkin yang kita akan bahas dengan ngobrol dengan Pak Herul ini ya tentang perangkat jaringan apa saja. Berarti selain dasarnya udah ada topologi, perangkat, apalagi Bu yang
benar-benar dasarnya itu harus wajib anak-anak itu harus kembali ingat ibaratnya. Paling penting ini ya paling penting. Paling penting ya. Paling penting yaitu IP address Oh. gitu ya. IP address. Oke. Apa ya? Mungkin ini akan susah hubungannya karena IP address nih ya kebanyakan nggak suka ya karena kan dengan biner matematika perhitungan lah Angka, intinya gitu. gitu. Angka gitu ya. Tapi intinya lah gitu. IP address sendiri kan berhubungan dengan pengalamatan gitu ya, berhubungan dengan pengalamatan. Jadi kalau misalnya ya kebayang lah kalau misalnya kita nggak punya alamat rumah, kalau kita mau mengirim Sesuatu gitu. kan Bingung ngirimnya kemana. bingung gitu kan, bingung mau Jadi kemana. ibaratnya kita mau ngirim paket tapi nggak tahu Nah, alamatnya di mana? alamatnya di mana. Kasihan dong kurirnya, Bu. Betul. Karena kan kita berhubungan dengan apa ya ibaratnya kita punya alat, ya kita punya alat pasti alat ini akan terhubung kemana? Oh gitu. ya. Berarti aliran data ya. Aliran datanya. Saya betul. awam ya. Gitu ya. Jadi makanya Oke. itu IP address merupakan poin paling penting gitu ya, poin paling penting. Walaupun tetap ada perangkat gitu ya, harus ada perangkat juga, lalu harus topologinya seperti apa, tapi bagaimana nanti bisa terhubung semuanya, hubungannya adalah dengan IP address sendiri. Oh begitu. Berarti setelah mengingat-ingat ya, anak-anak mengingat tentang topologi, berarti desainnya, berarti kan harus analisis, Bu ya. Betul. Di sini tuh kita harus pakai alat apa ya kan, pakainya kayak gimana, terus sama peralatannya juga harus tahu Karena kan gitu ya. nggak semua alat itu cocok diterapkan di tempat yang mungkin ya misalnya kita pakai alat yang mahal bagus kata kita, Oh, iya. tapi kan belum tentu itu cocok gitu. Oh, gitu. Jadi makanya kita harus mengetahui perangkat jaringan yang cocok, yang sesuai. Oh gitu. juga. Berarti sama apa? Dari kita memilih perangkat itu penting, Bu ya. Penting Nggak bisa asal ya. Nggak bisa. Walaupun mahal. Walaupun mahal, kadang kita misalnya kita pakai Cisco nih bagus Oh, segala macam, iya. tapi kan kalau Ini? tidak sesuai gitu. Oh, Kalau gitu. tidak sesuai dengan tempatnya kan ya buat apa juga gitu. Oke, berarti yang pertama topologi, yang kedua memilih alat dan IP address. Nah, kita kan mau ngomongin VLAN ya, sedikit aja. VLAN itu sama alatnya itu, dia itu berfungsinya kayak gimana dan ada di mana gitu. Oke, gitu ya. Jadi Dan yang mau kita gunakan tuh apa gitu. Oke. Sedikit aja. sebenarnya di kelas 10 sudah dibahas di jaringan dasar itu ada yang namanya layer OSI, 7 OSI layer gitu ya. OSI layer ya. OSI layer nanti hubungannya sama OSI layer. Mungkin dulu udah dibahas kalau misalnya layer 1 device-nya ada apa, layer 2 ada apa, ya layer 3 ada Sampai apa yang aja. ke-7 ya. Sampai yang ke-7. Nah, mungkin Oke. kalau di TKJ lebih banyak kita ngebahas tentang layer 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4. Sampai layer transport saja Transport. gitu. Tapi untuk di AIJ, untuk di semester 1 2 ini gitu ya, kita akan belajar di kelas 2 ini yaitu main di layer 2 dan 3. Oh. Gitu ya. Oke, untuk perangkatnya ya Pak Berarti Herul OSI ya. layer harus dipahami lagi Harus dong. dipahami lagi ada apa aja. Biar ngerti alurnya kemana gitu Betul, ya. Betul, Oke, Pak oke. Herul, gitu. Oke. Di sini mungkin bisa kita lihat sendiri gitu ya Pak Herul ya. Ya, Di sini kita lihat ada- berdua, Bu, nggak kita sendiri lihat sih. berdua. Bu mah pengen sendiri wae. Oke, Pak Herul, di sini ada 2 switch gitu ya. Kalau teman-teman kemarin saya juga bahas di minggu kemarin bahwa switch ini ada 2. Ada manageable dan unmanageable Oke. gitu ya. Berarti ada 2 tipe switch nih. Ada 2 tipe switch yang akan kita gunakan. Tapi kelihatannya ini sama, Bu ya. Darinya sama. Dari fisik mungkin sama gitu ya. Dari fisik itu sama, tapi mungkin yang membedakan adalah fungsinya sendiri. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan switch yang unmanageable, Mana, Bu, contohnya? gitu Bu? ya, yang ini Pak Herul, kita pindahin yang sini. Oh, gitu. Nah, mungkin teman-teman juga di rumah mungkin sering lihat alat yang kecil ini gitu Apalagi ya. mereknya udah Nah, masyhur, Bu. Mereknya gitu ya, mereknya. Udah masyhur banget ini mereknya. Tapi ya kita juga jangan berpatokan sama merek ya, banyak karena merek di pasaran banyak gitu ya Pak Herul ya. Tapi intinya kalian nanti ya tetap tadi yang kita bicarakan bahwa kan di perencanaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya. kebutuhan. Gitu. Merek itu banyak sekali di pasaran, jadi sesuaikan. Jadi tidak terpaku dengan satu merek ya. Tidak dengan satu merek gitu ya, tapi lebih kita lihat adalah fungsinya. Oh, fungsinya. Gitu ya, lihat fungsinya gitu ya. Oke. Di sini mungkin portnya gitu ya. Portnya sendiri yang di sini ada 8. Ini yang apa, Bu nih, Bu? Ini
yang unmanageable. Unmanageable. Gitu ya. Ini yang unmanageable sama yang ini adalah ada yang 24 port gitu ya, ada 24. Ini 2 unmanageable Iya, ya. unmanageable. Yang bawah dia manageable gitu ya, yang bawah manageable. Jadi intinya bahwa sama Bu ya, beda. sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Portnya sama. Portnya sama gitu. Nah, tapi juga Pak Herul mungkin teman-teman masih kadang bingung Iya. gitu. Apa sih sebenarnya? Mungkin kalau dari fisik sama, tapi fungsinya kan berbeda gitu Iya. ya. Nah, kalau kita menggunakan yang manageable ya. Jadi semua port ini ya bisa digunakan di satu local area network gitu ya. Jadi networknya sama gitu ya, networknya sama gitu ya. Jadi networknya ibaratnya sama. satu alamat network gitu Iya, ya. jadi kalau yang ini nggak bisa dipecah-pecah Pak Herul. Oh gitu, nggak ya, bisa dipecah-pecah. Jadi berarti yang manageable bisa. nah, yang manageable bisa gitu. Jadi kalau kita menggunakan yang namanya yang unmanageable, bisa kita gunakan, makanya ada istilah virtual local area network. Oh, jadi baru masuk di situ ya. Nanti masuk ke sana. Jadi dari satu switch sendiri gitu ya. Karena misalnya ini ada 24, bisa nggak misalnya jadi 2 network bisa. Gitu. Jadi 4 network bisa gitu ya. Jadi walaupun mereka ini sama ya. Sama. Lebih pun bisa, kita tinggal atur aja nanti. Oh gitu. Setiap port misalnya saya pengen port 1, 2, 3 untuk network A misalnya. Gitu. Nanti yang 3, 4 untuk network B. Gitu. Bisa Jadi beda. ya gitu. Nanti Bisa dipilah-pilah gitu berarti. bisa dipilah-pilah gitu. Menarik banget ini ya Bu ya. Pelajarannya berarti ini dasar-dasarnya tadi udah harus wajib ya Bu ya. Iya. Yang pertama topologi, artinya harus tahu desain-desainnya. Lalu apa saja alat yang harus digunakan. Betul, Pak. Lalu IP address ya yang penting ya. Itu karena ketika penekanan di IP address Bu ya. IP address kan ya pasti nanti akan ada pengalamatan tadi gitu ya. Oh iya benar. Karena beda alamat ya. Beda alamat. Terus nanti bagaimana cara menghubungkan alamat yang berbeda, misalnya itu konsep IP addressnya tuh benar-benar harus kuat gitu. Sama tadi ada ini switch ini ada di layer 2 dan 3 harus paham juga. Dan yang terakhir perbedaan tentang perangkat ini. Oke, menarik banget nih Bu nih. Ini kayaknya lumayan ya. Mungkin kalian pasti ada banyak pertanyaan ini pasti Bu, karena kita baru sedikit ini tuh ya. Belum sampai dalam-dalam. Kita baru ngebahas tentang peralatan gitu ya. Gitu. Oke, kalau gitu berarti intinya kita harus mengulang kembali dan anak-anak ya Bu ya sebenarnya. Kita sih udah pinter kayaknya. Anak-anak harus mengulang kembali dasar-dasarnya itu. Berarti tanpa dasar-dasarnya mereka pasti makin bingung juga. Bingung gitu. Makanya saya di awal pembelajaran sendiri nge-review dulu sejauh mana gitu supaya ya kita ibaratnya bisa lari sama-sama gitu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Makanya disamakan dulu persepsinya, sudah sejauh mana mereka sudah belajar di kelas 10 baru mulai ya. Nah, baru mulai kelas 11. Oke, ini anak-anak menarik banget nih. AIJ VLAN, Virtual Local Area Network. Untuk lebih tahunya sekarang berarti kita cukup dulu ya Bu ya, karena waktu ya. Di sana soalnya di belakang sudah ada yang kode-kode. Maklum di sini waktu sama menghemat kuota kalian. Jadi sekian dari saya. Ibu mau ada sebelum ditutup silahkan. Oke, mungkin dari saya sih teman-teman mungkin mempersiapkan lagi gitu ya, lebih banyak nge-review lagi, intinya pelajaran kelas 10 diperdalam lagi, dibaca catatannya gitu ya. Kalian pasti punya catatan di kelas 10 nih Pak Herul, jadi mau nggak mau itu harus jadi itu akan menjadi konsep atau gambaran kalian di kelas 11 gitu ya. Tidak pelajaran saya saja, mungkin di pelajaran yang lain, pelajaran Pak Herul, di pelajaran Pak Anton itu ada nyambung hubungannya gitu pasti ya. Itu. Cuman mungkin kalau di Pak Anton lebih ke sistem operasi, kalau saya ke jaringannya. Nah, mungkin di Pak Herul di Tech One ya nanti ya sama teman-teman lebih ke ada K3LH-nya di pelajaran saya penting banget itu. Gitu ya, itu. Cukup aja di Pak Herul itu aja. Ya. Sekian anak-anak dari kami. Mohon tadi apa yang dikatakan Bu Yunita dipelajari lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat IT Home.